Assalamualaikum teman-teman. Pernah gak sih teman-teman memendam emosi negatif ketika mungkin mengingat kejadian yang bikin teman-teman itu sedih, marah, kesel, kecewa gitu ya. Terus teman-teman tuh kayak, masa aku gitu aja sedih sih. Di situ teman-teman tidak mengurai perasaan teman-teman dan menyelesaikannya, tapi teman-teman pura-pura baik-baik aja gitu. Jadi sebenarnya nggak oke, tapi pura-pura oke. Nah itu yang bahaya. Itu sama aja teman-teman itu memendam emosi negatif. Dan nanti bahayanya bakal jadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Itu yang bikin toksik gitu. Ketika kita mengingat hal yang membuat kita sedih mungkin, atau orang atau kejadian gitu yang bikin kita marah, sedih, ya udah nggak apa-apa, it's okay to not be okay. Akui, terima, kemudian ikhlaskan, lepaskan. Kita harus menyelesaikan sampah emosi itu teman-teman. Jangan kita itu ketika sedih kita pura-pura baik-baik aja, tapi cuma pura-pura gitu loh. Kayak misal nih, aku kasih contoh. Kemarin aku ada inget suatu kejadian yang emang bikin aku sedih gitu. Ya udah, aku kasih waktu buat diri aku sendiri untuk menyelesaikan emosi tersebut. Dan ini tips dari Dr. Aisyah Dahlan, itu aku praktekin teman-teman. Dipegang sini nih, di sini nih adalah amigdala ya teman-teman. Kita pencet seperti ini atau bisa di tap-tap gini sambil kita inget betul kejadiannya, kejadian yang bikin kita marah, sedih, kesel, kecewa. Sambil kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Terus sampai kita tenang, sambil kalau udah kita sholawat gitu. Akui kalau aku gini, pertama akui, oh iya ternyata kalau inget kejadian itu aku masih sedih ya. Terima, oh iya saat ini aku sedih, terus pengen nangis, ya udah nggak apa-apa, nangis aja gitu. Kalau teman-teman malu buat share ke orang yang mungkin teman-teman percaya sekalipun gitu ya, ya udah ngomong aja sama Allah gitu, karena Allah yang menggenggam hati kita gitu, yang menitipkan perasaan, emosi positif, negatif itu kan Allah gitu, atas izin Allah. Jadi aku yang begini, ya Allah ternyata aku masih sedih ya ingat kejadian itu, ya Allah aku mau nangis deh gitu, ya udah aku nangis aja gitu. Tapi pola pertolongan Allah itu kadang hal-hal yang nggak bisa kita cerna gitu. Ketika kita mencoba menyelesaikan emosi itu, di situ aku menganggapnya pertolongan Allah itu adalah ketika ya udah oke, aku nangis. Aku nggak tahu sih berapa lama, kayaknya nggak nyampe 5 menitan, tiba-tiba udah pagi aja. Di situ pertolongan Allah itu adalah kita dibikin tidur, ya kan? Boleh jadi kalau kita nggak melakukan penyelesaian emosi dengan tips tadi, kita bakal overthinking dan bahkan kita nggak bisa tidur, insomnia. Nah di situ kita udah pasrah sama Allah, ya udah kita menerima bahwa oh iya aku lagi sedih, mengakui bahwa kejadian itu masih bikin kita terluka, masih bikin kita trauma. Ikhlaskan, lepaskan emosi itu. Kita minta tolong kan sama Allah, kita ya udah lepasin, kita nangis. Kalau pengen nangis ya nangis aja. Nangis itu lintas usia, lintas kelamin, nggak ada tuh yang ngelarang. Maksudnya Allah tuh nggak ngelarang loh kita nangis, ya. Bahkan Rasulullah SAW aja ketika beliau kehilangan orang-orang yang beliau cintai, itu disebut tahun kesedihan gitu loh. Jadi ya boleh, kita tuh nangis boleh ketika kita sedih ya. Banyak sekali orang-orang yang merasa gak pantas buat nangis ketika memang kondisinya ini lagi nggak oke gitu, merasa masa gitu aja nangis, gitu aja sedih. Itu namanya menyepelekan perasaan diri, nggak boleh teman-teman ya. Kemudian kalau udah kita ikhlaskan ya udah, karena gini loh teman-teman, kita nggak bisa minta Allah untuk
melupakan, membuat kita lupa atas kejadian-kejadian yang sudah kita alami gitu, karena itu semua ada di sistem saraf ya. Sejak memori di dalam kandungan itu neuronnya itu kan bentuknya kayak angka 8 gini, dia itu nggak bisa putus teman-teman. Ketika kita mengingat sebuah kejadian yang udah lama tapi itu keingetnya nyata banget, berarti itu sambungan neuronnya itu sedang menebal dan kuat banget gitu loh sambungannya. Tapi ketika ingatan itu mulai memudar, itu neuronnya nggak bisa lepas, itu sambungannya menipis dan mengendur seperti itu teman-teman. Jadi bedanya nanti kalau kita udah healing, udah sembuh dari trauma atas kejadian yang membuat kita sedih, marah, kecewa, itu adalah bedanya ketika kita masih ingat, ya kita biasa aja gitu. Emosi negatif kita itu nggak ke-trigger gitu. Bahkan mungkin kita bisa mengetawakan diri kita sendiri gitu atas kejadian itu. Kok bisa ya dulu kayak gini, wow gitu. Tapi ketika kita masih belum sembuh dari peristiwa itu, ya kita kalau inget pasti kecewa, sedih, marah, pengen nangis gitu. Jadi teman-teman, kesehatan mental teman-teman itu hanya teman-teman sendiri yang bisa memperjuangkan gitu. Karena nggak semua orang itu paham dan bisa menghargai perasaan teman-teman. Boleh jadi kalau teman-teman curhat gitu ya, aku masih ingat nih sama si A, aku masih ingat nih kejadian B, aku kesel, aku sedih, aku marah. Mungkin kalau yang diajak ngobrol belum diberi pemahaman tentang menghargai perasaan, itu bakal ngejudge. Kamu apaan sih kayak gitu aja sedih loh, kayak gitu aja marah, kecewa. Itu namanya menyepelekan perasaan ya. Udahlah teman-teman, itu perasaannya diabaikan oleh orang lain, masa masih mau mengabaikan perasaan diri sendiri? Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik teman-teman. Ibarat nih kita membangun rumah, punya rumah mewah, dalamnya itu serba mewah ya, perabotan mewah, tercanggih, termahal, tapi kalau nggak ada pondasi gampang hancur ya, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengingat hal yang membuat sedih, marah, kecewa, terima, akui, ikhlaskan, lepaskan, minta tolong sama Allah, minta dijaga terus sama Allah, minta dilindungin sama Allah, karena Allah yang menggenggam hati kita, menggenggam hati setiap makhluk. Allah yang berhak membolak-balikan perasaan dan hati kita gitu. Dan jangan lupa tips satu lagi dari Dr. Esha Dahlan, ketika kita sedih gitu ya, sering pegang-pegang jantung, dielus-elus gini, ya Allah, aku mohon berikan ketenangan ya Allah, berikan banyak rasa damai di antara banyaknya tumpukan rasa ya Allah gitu. Bagus lagi kalau kita sambil doa gitu ya, Al-Fatihah gitu. Semoga bermanfaat.